Guru Besar Politik dan Keamanan Universitas Pajajaran Prof. Muradi berharap pimpinan TNI tetap memiliki niat baik untuk membongkar kasus suap di lingkungan Basarnas yang melibatkan 2 prajurit TNI aktif, di mana keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka. Pasalnya, salah satu tersangka, yakni Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kabasarnas, Marsikal Madya Henry Alfiandi memiliki pangkat tinggi di TNI AU, setara dengan Jenderal Bintang 3. Muradi menjelaskan, per hari ini, sebenarnya Henry sudah pensiun dari dinas militer. Namun, mengingat dugaan tindak pidananya dilakukan ketika masih aktif sebagai prajurit TNI, maka Henry tetap diadili di peradilan militer. Muradi pun memahami kenapa polisi militer, POM, TNI merasa keberatan ketika Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, menetapkan Henry dan bawahannya sebagai tersangka. Selain itu, Muradi merasa mekanisme hukum di Indonesia masih belum jelas, sehingga kisruh penetapan Kabasarnas sebagai tersangka pun terjadi. Di UU Tipikor, kata Muradi, KPK bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan yang berkaitan dengan peradilan umum dan peradilan militer. Hanya saja, TNI juga punya aturan sendiri, yang kemudian membuat TNI akhirnya tidak terlibat secara penuh untuk menjalankan aturan UU Tipikor. Muradi pun mendorong kasus suap di lingkungan Basarnas ini terus digulirkan supaya proses peradilan bisa terang benderang. Sementara itu, Muradi turut mengharapkan peran Kejaksaan Agung, Kejagung, dalam kasus ini ketika kasus sudah dinyatakan P21. Apalagi, Kejagung memiliki Jaksa Agung Muda bidang tindak pidana militer. Sebelumnya, Puspom TNI telah menetapkan Henry Alfiandi dan bawahannya, Koordinator Administrasi, Koosmin, Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto, sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Basarnas. Selanjutnya, proses hukum terhadap keduanya akan dilakukan di peradilan militer. Kendati demikian, kata Agung, pihaknya akan tetap bekerja sama dengan KPK untuk menangani kasus ini. Agung mengaku, proses hukum terhadap Henry dan Afri akan dilakukan semaksimal mungkin. Hingga kini, Puspom TNI telah mengantongi 27 item bukti dengan 34 subitem terkait kasus ini, sesuai dengan daftar barang bukti yang disampaikan KPK. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!